Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah marketing konten ya untuk desain grafis dan fotografi. Oke, ini episode ketiga. Kita akan berbicara tentang bagaimana kamera itu bekerja. Jadi teman-teman, kemarin sempat kita singgung ya bagaimana kamera itu bekerja, yaitu dari istilah fotografi. Foto berarti cahaya, grafi berarti melukis. Intinya kita melukis menggunakan cahaya. Tapi ya teman-teman sekalian, dalam kamera itu ada yang namanya triangle exposure atau segitiga exposure. Artinya apa? Jadi kamera itu mempunyai settingan atau pengaturan-pengaturan yang bisa mengatur seberapa banyak cahaya itu masuk ke kamera kalian atau seberapa banyak kita memasukkan cahaya untuk melukis menggunakan cahaya seperti itu ya. Jadi ada yang namanya ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, ISO itu apa? ISO adalah sensitivitas sensor kamera. Teman-teman ya, semua kamera digital itu menggunakan sensor. Sensor itu bisa membedakan warna kuning, biru, hijau, dan lain sebagainya. Dan itu sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi ya, teman-teman harus tahu, harus paham kalau kita tuh bisa membedakan warna karena ada cahaya yang terpantul melalui objek yang kita lihat. Jadi misalnya warna kulit saya seperti ini, kenapa teman-teman bisa lihat? Ya karena ada cahaya yang memantul di kulit saya lalu diterima oleh mata teman-teman. Nah itu adalah cara kerja cahaya ya. Ya, cara kerja cahaya tersebut ditangkap oleh sensitivitas sensor milik kamera ini. Jadi kamera ini menangkap cahaya yang masuk melalui lensa dan body kayak seperti itu ya. Jadi ketika ISO teman-teman itu tinggikan ya, ada pengaturannya. Yang paling sedikit itu 100, 200, 400 dan lain sebagainya ya, kelipatan seperti itu. Ketika teman-teman menghadirkan ISO yang lebih tinggi, itu akan semakin terang gambarnya. Karena apa? Karena sensitivitas sensor teman-teman itu ditingkatkan gitu ya. Jadi ketika sensor sensitivitasnya itu ditingkatkan, maka dia akan menerima cahaya atau membaca cahaya itu lebih banyak. Nah, tapi kalau terlalu tinggi ISO-nya itu akan mengakibatkan noise. Tahu ya noise? Noise itu adalah kayak semut gitu, kayak kalau teman-teman nonton TV itu banyak semutnya, itu namanya noise ya. Jadi ketika teman-teman ngasih ISO terlalu berlebihan itu akan menyebabkan noise, makanya harus sesuai kebutuhan saja. Nah, selain ISO ada yang namanya shutter speed ya. Shutter speed teman-teman tahu ya, ketika teman-teman ngeklik kamera dia akan kayak ada suara cekrek gitu. Nah, cekreknya itu apa? Itu yang disebabkan adalah shutter speed. Jadi suara cekrek itu disebabkan oleh shutter shutter kamera ya. Jadi shutter itu yang namanya shutter ya. Shut itu kan dari kata tutup. Shutter itu berarti penutup dan pembuka. Maka ketika teman-teman ngeklik kamera, dia akan beri cekrek itu, shutter itu akan membuka lalu menutup lagi. Jadi memasukkan cahaya sedikit saja lalu menutup lagi supaya cahayanya berhenti di situ. Nah, kenapa bisa diatur shutternya bisa lebih cepat lebih lambat? Karena ketika logikanya gini, ketika shutter itu membuka lebih banyak, itu cahaya yang masuk maka akan sangat banyak ya kan. Jadi ini melawan kecepatan cahaya ya. Teman-teman tahu ya istilah kecepatan cahaya, kecepatan suara itu di kasus dari petir itu ya. Petir itu kan duluan kilatannya daripada suaranya. Jadi mak kecelap dulu gitu baru ada suara gemuruhnya. Nah, itu adalah membuktikan kalau cahaya itu punya kecepatan. Nah, cahaya itu punya kecepatan. Jadi shutter itu juga menyesuaikan kecepatan cahaya. Jadi teman-teman ketika membuka shutter itu selama 1 detik, itu cahaya masuk banyak sekali. Ya, tapi kalau shutternya teman-teman set di 1/1000 detik gitu ya, itu kan berarti 0,000 berapa sekian detik gitu ya, cepat sekali cekrek, itu kan cahaya yang masuk cuman sekrebat gitu aja. Nah itu jadi tapi ketika teman-teman semakin cepat mengatur shutter speednya, maka cahayanya akan semakin gelap dan mengurangi motion blur ya, seperti itu. Lalu ada aperture. Aperture ini ada di lensa ya. Jadi aperture ini istilahnya adalah diafragma. Satuannya adalah f. F slash 2.8, F slash 1, sekian, F slash 4 dan lain sebagainya. Itu adalah satuan dari aperture. Jadi teman-teman kalau beli lensa itu pasti ada speknya tuh, yang paling ditonjolkan adalah F berapa, berapa gitu. Itu adalah bukaan maksimal dari diafragma. Semakin terbuka, maka cahaya masuk juga semakin
banyak ya. Tapi kalau di aperture semakin terbuka itu akan menimbulkan efek yang bokeh gitu ya. Jadi ini efeknya seperti mata teman-teman. Kalau teman-teman ada di luar atau di outdoor gitu ya, di luar ruangan gitu, perhatikan pupil teman-teman ya, pupil mata teman-teman yang warna hitam tuh. Kalau ada di tempat terang itu pasti otomatis akan mengecil pupilnya karena dia sensitif terhadap cahaya. Jadi dia otomatis akan mengecil pupilnya ya sama seperti aperture ini kayak gitu. Jadi ketika semakin terang maka aperture-nya kamu kecilin dikit biar cahaya masuk tuh pas gitu. Tidak terlalu banyak ya, nanti hasilnya akan terlalu terang seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau mencobanya ya, sebenarnya bisa dipraktekkan menggunakan smartphone gitu ya teman-teman. Jadi di kamera tuh biasanya ada kayak mode pro ya, tapi hanya kamera tertentu. Mungkin hanya HP tertentu. Mungkin HP yang spek yang mungkin agak ke bawah itu mungkin nggak ada kamera pro-nya. Jadi mode otomatis semua. Tapi kalau ada yang kamera pro-nya silahkan kalian coba ya. Itu ada pengaturan tentang ISO tadi. ISO lalu shutter speed kayak gitu. Nah mungkin aperture-nya kok nggak bisa. Aperture itu hanya bisa diatur di lensa terpisah ya. Jadi lensa yang yang kalau teman-teman beli kamera itu kan lensanya sendiri-sendiri lah. Yang bisa diatur itu lensa yang bisa dilepas pasang kayak gitu. Kalau di HP kan lensanya sudah fix itu ya, sudah seperti itu, jadi tidak bisa diatur lagi kayak gitu. Gitu. Silahkan teman-teman coba mempraktikkan sendiri menggunakan smartphone kayak gitu. Ya, ini adalah contoh dari penerapan segitiga exposure yang benar ya. Jadi teman-teman bisa loh bikin foto ini hanya dengan memanfaatkan cahaya. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat foto-foto seperti ini ya dan heran loh kok bisa bagus sekali, bisa kelihatan kinclong dan lain sebagainya, itu karena memainkan cahaya yang benar. Cahaya dari samping, cahaya dari depan, cahaya dari belakang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, lalu foto produk itu juga sedikit kreativitas seperti ini itu untuk membuat produk foto yang menarik seperti itu ya. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas di kelas sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman yang belum sempat mengikuti kelas, ya ini silahkan diperhatikan kayak gitu. Nah, dia cuma pakai kayak es batu gitu doang, lalu dikasih irisan apple, lalu disemprot botolnya biar kelihatan mengembun gitu ya, dan difoto jadi hasilnya segar seperti itu. Nah, lalu foto produk ya tidak melulu harus budgetnya besar. Maksudnya kita foto ingin backgroundnya di pantai, kita harus ke pantai, itu nggak perlu. Cukup seperti ini saja bisa menghadirkan suasana pantai kayak gitu. Padahal cuma pakai background laptop gitu ya. Nah, ini adalah kreativitas dari foto produk yang teman-teman besok harus praktekkan kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya di pertemuan ketiga atau kedua, saya agak lupa, ketiga kalau nggak salah. Ketiga itu ada tugas atau saya istilahkan sebagai challenge ya. Challenge untuk foto produk apapun di sekitarmu. Nanti silahkan ya, sebenarnya sudah pada ngirimkan, tapi teman-teman bagi yang nonton video ini belum mengirimkan, silahkan kirimkan tugas kalian. Jadi foto produk apapun, terserah, pakai HP, pakai kamera DSLR, mirrorless dan lain sebagainya, terserah, boleh. Jadi ini untuk teman-teman sekalian mempraktekkan sebisanya dulu. Nanti ketika menghadapi kesulitan, nah nanti baru kita diskusikan bersama seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini, episode kali ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.